Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindrikoi, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Metode dalam Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Yang akan saya bahas di sini yakni metode sosiodrama atau bermain peran. Pengertian metode sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memisahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, bermasalah yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Metode sosiodrama juga dimaknai sebagai cara memberikan pengalaman kepada anak melalui bermain peran, yakni anak diminta memainkan peran tertentu dalam suatu permainan peran. Kelebihan dan kekurangan metode sosiodrama. Kelebihan metode sosiodrama: yang pertama, melatih anak untuk mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian. Yang kedua, metode akan menarik perhatian anak sehingga suasana kelas menjadi hidup. Yang ketiga, anak-anak dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatan sendiri. Yang keempat, anak dilatih untuk menyusun pemikirannya dengan teratur dan memperjelas situasi sosial yang dimaksud. Yang kelima, menambah pengalaman tentang situasi sosial tertentu. Yang keenam, mendapat pandangan mengenai sesuatu tindakan dalam suatu situasi sosial dari berbagai sudut. Kelemahan metode sosiodrama. Yang pertama, metode ini memerlukan waktu yang cukup banyak dan memerlukan persiapan yang teliti dan matang. Yang kedua, kadang-kadang siswa tidak mau mendramatisasikan suatu adegan karena malu. Ketiga, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa apabila pelaksanaan dramatisasi itu gagal. Yang keempat, situasi ini dalam kelas berbeda dengan situasi yang sebenarnya di masyarakat. Metode karya wisata. Pengertian metode karya wisata adalah pesiar yang dilakukan oleh peserta didik untuk melengkapi pengalaman belajar tertentu untuk melengkapi bagian integral dari kurikulum sekolah. Melalui karya wisata sebagai metode pembelajaran, peserta didik di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud belajar. Karya wisata juga bisa dikatakan sebagai cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak peserta didik ke suatu objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki secara langsung seperti bengkel, pabrik, kebun binatang, alam sekitar, dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode karya wisata. Kelebihan metode karya wisata yakni yang pertama, siswa dapat melihat berbagai kegiatan para petugas secara individu maupun secara kelompok dan dihayati secara langsung. Yang kedua, dengan objek yang ditinjau itu siswa dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi, yang tidak terpisah-pisah dan terpadu. Yang ketiga, anak didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan yang beraneka ragam dari dekat. Yang keempat, anak didik dapat memperoleh informasi dengan jalan mengadakan wawancara atau mendengarkan ceramah yang diberikan. Kelemahan metode karya wisata, yakni yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua, jika karya wisata sering dilakukan akan mengganggu kelancaran rencana pembelajaran apabila jika tempat-tempat yang dikunjungi jauh dari sekolah. Yang ketiga, kadang-kadang mendapat kesulitan dalam bidang pengangkutan. Yang keempat, jika tempat yang dikunjungi itu sukar diamati, akibatnya siswa menjadi bingung dan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kelima, memerlukan pengawasan yang ketat. Yang keenam, memerlukan biaya yang relatif tinggi. Metode proyek. Metode proyek yakni penyelidikan anak-anak atau kerja proyek merupakan salah satu elemen penting dalam kurikulum anak usia dini. Metode proyek memberikan konteks yang sering dan nyata di mana anak-anak dibantu dalam mengembangkan berbagai macam pengetahuan sosial, keterampilan sosial, pembawaan dan perasaan sosial pada sifat antar pribadi. Selanjutnya, metode eksperimen.
Pengertian metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode pembelajaran di mana guru dan anak didik bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri, untuk melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Kelebihan dan kelemahan metode eksperimen. Kelebihan metode eksperimen yang pertama, metode ini membuat anak didik percaya atas kebenaran kesimpulan berdasarkan percobaannya daripada hanya menerima kata guru atau buku. Yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi. Yang ketiga, dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang keempat, membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya. Kelemahan metode eksperimen, yakni yang pertama, tidak semua sekolah memiliki kecukupan media dan alat bantu pembelajaran untuk menunjang pelaksanaan metode eksperimen. Yang kedua, metode ini memerlukan beberapa fasilitas, peralatan, dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh. Yang ketiga, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Yang keempat, metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. Yang kelima, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan atau pengendalian. Yang keenam, metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.